Salam sepak bola. Ya, hari ini kita akan bahas 4 match. 3 dari Premier League dan ya satu dari El Clasico. Oke. Yang pertama ada City lawan Leeds. City kalah 2-1. Kita mau Leeds United. Nah, kalau lihat secara statistik, City cetak 30 shoot di 7-nya shoot on target, 14 off target, 9 ke block, ball possession 71 banding 29. Di awal-awal Leeds United ini sebenarnya nggak parkir bus di awal-awal sebelum si siapa ini namanya kena kartu merah, pemain Leeds. Nah, sebelum kartu merah itu juga Leeds mainnya berani menyerang. Dia dalam pertahanannya kan emang setiap pemain nih kalau misalkan lawan City ya, semua tim nih nggak mungkin non menyerang dong, termasuk kayak Leeds United ini, dimana dia nih bertahan, cuman bertahannya nggak parkir bus, lebih ke menjaga areanya masing-masing lah. Nah, sehingga para pemain City ini kesulitan untuk bisa melancarkan aliran bolanya, yang beberapa kali terputus juga. Sampailah si Dallas dapat gol 1-0. Nah, sampai di situ si siapa Cooper, pemain Leeds United ini kena kartu merah. Nah, kena kartu merahnya cuman kalau misalkan dari kamera VAR ya, itu sebenarnya bola itu sampainya lebih telat 1-2 detik lah ketimbang Gapsus. Jadi otomatis si Cooper ini ya, walaupun secara di luar nalar tackle berbahaya ya, 2 kaki itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Cuman kalau misalkan pemain nggak kontrol bola itu seharusnya nggak dihitung sebagai kartu merah ya, cuman persepsi wasit beda-beda ya, otomatis deh segala macem lah, ya udah oke, kartu merah. Dan sampai di babak awal 1-0, di babak kedua Ferran Torres masuk, maksudnya bukan masuk dalam tim ya, bukan kayak pergantian pemain, namun lebih masuk ke dalam skemanya lagi. Kalau misalkan di babak pertama dia kan skemanya nggak cocok ya, cuman di babak kedua ketika Gundogan masuk, nah inilah si Ferran Torres ini lebih hidup, dapat gol satu sama. Sampai di situ, nah, City ini kan seperti yang gue udah bilang, kalau misalkan mereka bermain dengan striker ya, entah itu Aguero atau Gapsus, jadi otomatis skemanya ini terlambat. Selain itu juga beberapa pemain ini out of perform, kayak Bernardo Silva, lalu Sterling, lalu John Stones, Cancelo yang seperti kita lihat biasanya melakukan crossing yang akurat, cuman di sini nggak kelihatan juga. Nah, sampailah di penghujung suenya City lagi kena counter 2-1 ya. Cuman sekali kekalahan ini perlu ya, karena kan ya lu nggak selamanya tim lu bisa menang terus dengan skema yang ada, dan ini gua rasa akan menjadi obat lah bagi Pep kalau misalkan skema lo ini udah nggak cocok kalau misalkan bermain dengan striker murni. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya, ada Liverpool Aston Villa. Nah, ini juga sama, di awal-awal, nggak di awal banget sih, di menit ke-40-an Aston Villa dapat gol oleh Watkins sebelum si Firmino nyamain, cuman Firmino ini kena offside. Kalau misalkan lihat dari kamera VAR itu sudah jelas offside, walaupun cuma beda 2 detik ya. Nah, sampailah masuk ke babak kedua. Di babak pertama Liverpool mainnya jelek banget, jadi nggak ada yang perlu dibahas, karena lu benar-benar ini bukan mencerminkan Liverpool yang kemarin musim lalu lah ibaratnya. Di babak pertama Liverpool mainnya nggak ada pola yang jelas, pemain sering delay bola, sering hilang bola, Jota pun juga sama. Nah, di babak kedua si Klopp ini masukin Thiago, cuman udah terlalu telat dimasukin ke menit ke-70. Lalu si Mane masukin gantiin Firmino menit 75 ya. Menurut gue ini udah telat ya, karena kalau misalkan lu dalam skor imbang 1-1 di babak kedua lu harus masukkan pemain minimal menit ke 50 lebih, 55 lah, 55-60. Kalau misalkan lu masukin menit 70, lu pemain apa bisa berbuat banyak dalam waktu 20 menit kan. Ya, ini kalau gue bilang ya kemenangan beruntung juga.
si Alexander Arnold cetak gol di menit perpanjangan waktu. Oke. Ya, intinya kemenangan beruntung lah untuk Liverpool. Ya, lalu Parma Milan nggak begitu penting karena ya Milan kontrol the game dari awal ya, menang 3-1. Dan Parma juga main ancur banget, jadi ini nggak ada yang perlu dibahas untuk match ini. Lalu Crystal Palace Chelsea, nah, ini juga sebenarnya nggak ada yang terlalu dibahas selain 12 shoot on target Chelsea ya, dimana 4-nya berbuah gol, jadi sekitar sepertiga peluang cetak gol. Nah, Chelsea di babak pertama tampilnya bagus banget, di depan ada Pulisic, Havertz, Mount. Nah, ini false nine kayak gini nih yang seharusnya dilakukan oleh Tuchel ketimbang lu memainkan di kanan lu mainin, kadang kan kalau misalkan bukan Pulisic ya, di kanan dia mainin Ziyech, di kanan kadang dia mainin Werner, jadi otomatis bukan perannya lah itulah. Karena untuk Ziyech ini kan lebih di kiri maksud gua, cuman kalau misalkan di kanan di kanan lu bisa pasang siapa yang lu mau, dan di sini lu bisa pasang Mount ya, cuman Mount kan ibaratnya nggak ada speednya ya, jadi otomatis susah juga lu bisa ngelakuin penetrasi ke dalam. Jadi otomatis Chelsea di sini lebih ngandalin dua wingbacknya, Chilwell dengan Odoi ya, mirip-mirip Conte lah kalau misalkan di Inter. Nah, cuman di sini kemenangan Chelsea ya di babak pertama khususnya harusnya mereka bisa menang 5 gol di babak pertama, karena Chelsea ini bagus banget di babak pertama. Pulisic 2 gol, Havertz 1 gol. Yes. Lalu terakhir kan kalau nggak salah ada Soma atau siapa itu. Nah, di sini Chelsea di babak pertama umpan-umpannya ini sampai, entah itu dari Odoi, Kovacic, Jorginho, Chilwell, nah semuanya sampai ini. Nah, Chelsea yang kita lihat ketika melawan Palace ini udah lama banget nggak kita lihat kayak gini. Terakhir kalau nggak salah waktu ngelawan Wolverhampton, lawan siapa itu, nah umpan-umpannya sampai. Nah, di sini nih di babak pertama Chelsea mainnya bagus banget, di babak kedua turun. Nah, turunnya Chelsea ini coba dimanfaatkan oleh Perez. Cuman kan Perez mainnya hancur banget, hancur lebur, mainnya nggak ada pola, main pola skema klasik 4-4-2. Nah, secara keseluruhan untuk Chelsea kemenangan lawan Perez ini lebih otomatis terbantu karena selain di babak pertama mereka bagus banget mainnya ya, terbantu juga karena ya Perez juga lagi bapuk. Oke. Lalu terakhir ada Madrid Barcelona El Clasico. Nah, Madrid di babak pertama ya 30 menit awal ya mainnya bagus dalam arti 3 peluang 2 gol. Seharusnya mereka bisa menang 3-1 kalau misalkan Valverde nggak bentur tiang di babak pertama 30 menit pertama. Cuman dalam artian seperti biasa, Barca pegang bola, highline defense dimanfaatkanlah oleh Madrid. Nah, kesalahan berulang kali seperti itulah yang kalau gue bilang Koeman nggak belajar dari match sebelumnya, di mana highline defense ini gampang banget dimanfaatkan oleh Madrid, terutama ketika Vasquez main, lalu ada Vinicius ya, walaupun Vinicius katronya muncul lagi di match ini 90 menit, hampir 90 menit ya, di menit ke 80-an dia diganti, nggak kelihatan juga. Nah, sampai Vasquez cedera. Nah, Vasquez cedera di menit ke 30 lebih, Madrid ngedrop tuh, ganti Odriozola nggak bisa ngikutin ritmenya, karena ini kan ketika skema counter ini lu butuh 2 wingback yang cukup aktif dalam maju, ditopang oleh lini depan tuh. Nah, di sini nggak kelihatan sampai Vasquez diganti. Nah, Barca justru lebih aktif nyerang, cuman ya di babak pertama Barca ini demam panggung, khususnya pemain-pemain mudanya kayak Des, Longley, Araujo, Mingueza, ini benar, Pedri, Dembele ini benar-benar nggak kelihatan banget. De Jong pun juga nggak kelihatan. Jadi otomatis cuma 2 motor tuanya lah kayak Busquets sama Messi yang beberapa kali cukup aktif dalam membantu serangan, ya sama Alba lah. Di babak kedua Barca agak lebih enak mainnya, cuman enaknya Barca ini ya emang lagi suwe aja, beberapa kali tendang bentur tiang, lalu akurasi finishingnya nih nggak kelihatan banget. Messi dapat 4 kali free kick, 4 kali, dimana satunya cuman yang on target, sisanya kemana juga kan. Nah, sampai di sini untuk sebenarnya Madrid pun di babak kedua ya
sampai Benzema diganti, lalu si Kroos diganti, Vinicius diganti, yang masukin siapa? Mariano. Lu Mariano main asal seruduk doang. Gue kalau lihat Mariano main kayak main Liga Indonesia aja mainnya, nggak ada apa, nggak ada dia bisa ngontrol aliran lah. Jadi istilahnya ya cuma seruduk doang, jadi otomatis ya lu susah juga ngandelin striker kayak gitu. Malah justru di babak kedua ke penghujung waktu Marcelo dapat peluang, Marcelo masuk gantiin si Valverde atau Toni Kroos. Nah di situ lebih lebih justru Marcelo yang lebih aktif, cuman kan dia ini kan bukan striker ya, jadi otomatis dia dapat peluang di menit-menit 80 lebih dan nggak bisa cetak gol. Ya untuk kesimpulannya, nah selain itu juga suenya Barca juga di menit ke 93 94 dapat peluang, tendangannya si Dembele atau siapa, atau si Griezmann ya atau siapa, bentur tiang atas. Nah ya, jadi kalau misalkan kesimpulan dari pertandingan Madrid sama Barca ini adalah ya karena pemain mudanya Barca nggak punya mental untuk bisa mengimbangi 11 pemain berpengalaman Madrid. Nah itulah yang membedakan antara Madrid dengan Barca, khususnya di dua El Clasico ini. Ditambah Koeman ini masih belum bisa untuk memotivasi pemainnya ketika lu berhadapan dengan lawan yang lebih hebat. Ini kalau misalkan kalian lihat ya, skema Madrid ini mirip dengan PSG ketika mengalahkan Barca, yaitu bertahan ngincar counter. Nah disinilah Koeman nggak belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Oke, sekian dulu.